Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai limit trigonometri ya, tetap dengan limit trigonometri, tapi sekarang limitnya itu adalah mendekati tak hingga. Jadi bukan mendekati sesuatu lagi, tapi mendekati tak hingga di sini ya. Contohnya di sini adalah limit x mendekati tak hingga. Untuk fungsinya ini 3x dikali dengan sin 1 per x. Oke, kalau limit tak hingga itu kan berarti tidak mungkin kita substitusikan langsung nilai x-nya ya. Nah, sehingga kalau dia soal limit tak hingga, terutama untuk trigonometri, kita harus membuat suatu pemisalan dulu. Jadi nanti kita misalkan, karena di sini variabel yang dipakai adalah x ya, berarti kita misalkan di sini x itu adalah 1 per p misalnya. Ya kan? Nah, dari sini nanti kita bisa tahu kalau p itu adalah 1 per x ya. Nah, jadi kita akan substitusikan nilai dari x-nya dengan 1 per p serta 1 per x ini dengan p gitu ya. Oke, karena tadi pertama kan x-nya itu adalah menuju tak hingga nih. Karena sekarang kita akan ganti p, berarti kalau misalkan di sini nanti awalnya x-nya itu mendekati tak hingga, kalau kita ganti ke sini kan kira-kira menjadi 1 per tak hingga gitu ya. Maka menjadi 0 nanti kan. Maka di sini p-nya itu adalah mendekati 0. Sekarang kita substitusikan x dan juga 1 per x-nya. Jadi bentuk limit yang ini tadi, limit 3 dikali dengan x tadi apa? Adalah 1 per p ya. Berarti 3 kali 1 per p. Dikali dengan sin 1 per x. 1 per x itu kan tadi adalah yang ini. P ya. Menjadi p. Dan di sini limitnya adalah limit p mendekati 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, maka ini bisa kita lakukan atau bisa kita kerjakan secara limit trigonometri biasa ya. Yaitu kita pisahkan aja dulu nih. Ya kan, ini menjadi 3 dikali dengan sin p per p ya. Kalau sin p per p itu kan 1 ya di limit trigonometri. Berarti ini menjadi 3 dikali 1. Jadi di sini intinya itu adalah untuk limit trigonometri ini kita harus melakukan pemisalan dulu. Ya. Kita misalkan variabelnya itu adalah x sama dengan 1 per p. Ini bisa berbeda ya. Bisa 1 per m atau 1 per a gitu. Lalu nanti dari situ kita tahu kalau p-nya itu adalah 1 per x. Dari mana kita tahu p 1 per x? Dari sini. Ini kita kalau modifikasi yang ini jadi 1 per x nanti. Contoh soal yang kedua. Limit x mendekati tak hingga untuk sin pangkat 3 2 per x. Lalu tangan pangkat 3 1 per 2x. Langkah pertama kita lakukan pemisalan dulu. Ya. Karena variabelnya x berarti misalkan x itu adalah 1 per p. Berarti di sini nanti p-nya itu adalah 1 per x. Dan p-nya akan mendekati 0 ya. Oke, lalu kita ubah bentuk yang ini ya. Maka kan nanti akan menjadi limit sin pangkat 3. Nah, 2 per x ini jadi apa kira-kira? Kalau kita lihat 2 per x itu kan bisa kita ubah menjadi 2 dikali dengan 1 per x. Ya kan? Berarti ini akan menjadi 2 dikali dengan, tadi yang kita misalkan 1 per x itu adalah p. Berarti ini 2p ini. Maka menjadi sin pangkat 3 2p. Per yang bawah itu adalah tangan pangkat 3. Kita lihat itu adalah 1 per 2x. Nah, 1 per 2x itu kita bisa ubah juga menjadi supaya nanti ada yang di sini, ada yang dari kita misalkan ini. 1 per 2x itu kira-kira diubah jadi apa ya? 1 per 2 kali 1 per x. Ya kan? 1 per x itu adalah p, berarti ini menjadi 1 per 2p. Nah, berarti ini tangan pangkat 3 dari setengah atau 1 per 2p ya. Oke, kalau gini kan sudah bisa langsung kita lakukan dengan menggunakan sifat dari limit trigonometri. Tapi ini tidak bisa langsung kita cancel ya, sin sama tangannya, karena ini pangkat 3. Berarti kita bikin dulu menjadi seperti ini ya. Limit p ya, berarti limit p mendekati 0. Ini juga tadi limit p mendekati 0. Lalu kita pisah dulu nih. Sin 2p, sin 2p, dan sin 2p. Lalu di bawah ada tangan setengah p. Ini juga ada tangan setengah p. Ini juga ada tangan setengah p.
Nah, berarti kan sesuai dengan aturan trigonometri, limit trigonometri, maka ini bisa, yang ini akan menjadi 2P per setengah P, ya kan? 2P per setengah P, artinya 2 dibagi setengah itu adalah 4 ya, berarti P dibagi P adalah 1, berarti dari sini hasilnya ini adalah 4. Yang ini juga sama dong, 2 dibagi setengah itu 4, P dibagi P itu adalah 1, berarti ini 4. Ini juga sama 4, maka ini jawabannya adalah 64. Oke,